Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tafsir wal bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Aradna kami pamerkan, perlihatkan. Maka pameran itu ma'rad. Hmm, Kami pamerkan apaan? Jahanam. Jadi bukan produk UMKM itu dipamerkan, tapi jahanam. Kapan? Yauma idzin, saat itu. Setelah trompet kedua. Buat siapa? Lil kafirin, orang-orang kafir. Jadi belum masuk, baru dipamerkan aja itu udah separuh azab. Ardon. Nah, ini taukid. Maf'ul mutlak berfungsi taukid. Benar kami pamerkan. Ai azharna jahannam, kami nampakkan jahannam, wa abroznaha, kami tonjolkan. Benar kami kami apa namanya tampakkan benar-benar. Ibrozan wadihan lil kufar, bagi orang-orang kafir. Kafir kepada siapa? Kepada Allah. Dan nafkhah, dan nafkhoti asaniyah fisur, setelah tiupan trompet kedua, hatta yushahidu ahwalaha, sehingga mereka menyaksikan hal-hal yang mengerikan. Yauma jama'na lahum, saat kami kumpulkan mereka. Jadi dibangkitkan terus menjejaki padang mahsyar, itu udah ditampilkan. Nggak usah ditampilkan saja, itu sudah entah bagaimana. Apalagi ditampakkan, udah bertambah-tambah azab itu. Ya, baru yang berikutnya wa ausoful kufar, ciri-ciri sifat orang kafir. Jadi yang membedakan kafir sama iman, mukmin, bukan cuma dia bersyahadat, yang satunya tidak bersyahadat. Tapi yang bersyahadat saja bisa jadi kafir. Syahadat cuma di kerongkongan doang. Gitu. Apa itu? At-ta'ami. Ta'ami dari umyun. Buta. Pura-pura buta. Ya. Wa ib'adus sam'i anil haq. Menjauhi mendengar kebenaran. Itu banyak. Ya betul tidak. Itu ciri orang kafir dimiliki oleh dia. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ini dia cirinya. Yaitu mereka-mereka yang matanya tertutup, ditutup untuk ingat kepadaku, dan mereka tidak bisa mendengar. Bukan tuli. Dengar, dulu saya berilustrasi. Di sebelah masjid ada kandang kambing. Azan berkumandang, dengar nggak? Dengar. Tapi itu kambing ke masjid apa enggak? Gitu kurang lebih. Ya, iya. La yastati'una sam'a. Ai inna azab jahannam liulaika alladzina taghafalu wa ta'ammu an qabulil huda wa tiba'il haq.
walam yanzuru fi ayatillah lam yatafakkaru fiha. Artinya azab jahanam buat mereka yang lalai, pura-pura buta untuk menerima petunjuk dan mengikuti kebenaran, serta tidak melihat ayat-ayat Allah dan tidak mau berpikir. Hatta yatawassalu ila tauhidillah wa tamjidih, yang membuat mereka menjadi sampai kepada ketauhidan kepada Allah dan memuliakannya. Kama qala ta'ala wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Asya ya'shu, ini apa ini? Bentar ya. Mereka yang tak sanggup menyebut mengingat Ar-Rahman, nuqayyid, eh, maka kami ikatkan kepadanya, sebentar, syaitan. Kami ikatkan kepada dirinya setan. Nempel itu setan. Karena nggak mau ingat. Bahwa lahu qarin. Maka setan baginya qarin, teman. Selalu menyertai. Wa kanu la yutiquna sima'a zikrillah. Mereka tak mampu mendengar zikrullah alladzi bayyanahu lahum fi kitabih, yang Allah jelaskan di dalam kitabnya. Wala yaqilun anillah amrohu wa nahyahu. Mereka tak mau memikirkan, menerima perintah dan larangannya. Wal khulasah innahum ta'amu an musyahadati aillah bil absar. Kesimpulannya, mereka pura-pura buta untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, baik dengan mata maupun hati. Wa'aradu anil adillah as-sam'iyah al-mazkurah. Mereka berpaling dari bukti-bukti yang bisa didengar, yang disebutkan dalam kitab Allah. Kama qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka itu bukan buta mata, tapi buta hati yang ada di dalam dada. Nah, kulub di sini juga pikiran artinya ya. Wa qala subhanah wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqr. Ini Allah menceritakan respon mereka ketika dibacakan ayat, diberikan bukti keesaan keberadaan Allah. Mereka merespon, dan responnya itu diinfokan kepada kita. Apa kata mereka? Waqalu, mereka berkata, qulubuna fi akinnah. Hati kami udah terkunci. Mimma tad'una, terkait yang kalian ajak kepada kami untuk agama itu. Wa fi adhanina waqr, dan di telinga kami sudah ketutup. Real di zaman sekarang ya. Cuma mereka nggak membahasakan. Bahasa sikap itu ya persis seperti sikap mereka diceritakan dalam ayat ini. Sama dan sebangun.
Yang kedua, ibadatu ma'budat min dunillah. Ciri orang kafir. Yang kedua, menyembah sesembahan selain Allah. Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Apa orang-orang kafir mengira mereka menjadikan hamba-hambaku selainku sebagai penolong? Ai afazonna awi taqadal ladzina kafaru bi. Apa orang-orang kafir mengira atau berkeyakinan bi kepadaku. Wattakhuzu auliya. Lalu mereka menjadikan penolong-penolong. Ai, coba diangkat. Hmm. Ma'budat min duni, sesembahan selainku. Kal malaikah, malaikat. Wal masih, nisa. Wasyayatin, dan setan-setan. Anna dzalika yanfa'uhu. Bahwa itu berguna, bermanfaat buat mereka. Au yadfa'u anhumul adab, atau mereka meyakini bahwa semua sesembahan itu bisa menolak azab. Kalla tidak. La tanfa'uhum tilkal ma'budat. Tidak berguna sesembahan itu. Wa sayazharu lahum khata'uhum, akan nampak kesalahan mereka. Kama qala ta'ala, kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim dhidda. Tidak, sekali-kali Allah berfirman, kalla tidak. Sayakfuruna biibadatihim. Mereka nanti juga akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Wa yakununa alaihim dhidda. Dan mereka orang kafir akan menjadi lawan terhadap berhala-berhala. Bisa juga justru berhala-berhala yang ada nanti di padang mahsyar itu justru menjadi lawan bagi mereka. Lidah akhbar ta'ala an adabihim qailan, karena itu Allah menginformasikan tentang azab mereka. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami siapkan buat orang-orang kafir jahannam, nuzula, sebagai hidangan. Ai inna a'dadna wa hayya'na lihaula'il kafirina billah. Artinya kami siapkan buat mereka-mereka yang kafir kepada Allah jahannam yaumal qiyamah manzilan, sebagai tempat tinggal. Yanzilu nabihi, mereka tinggal di situ. Kama yu'addun nuzul lidhaif. Persis seperti halnya disiapkannya hidangan buat tamu. Kenapa bisa babi ittikhazihim aulia? Dengan sebab mereka menjadikan berhala-berhala itu, sesembahan itu sebagai penolong. Min duni, selainku. Wahadza tahakkum bihim. Ini adalah celaan yang dahsyat buat mereka. Wa taqti'ah li hisabatihim, dan bukti kesalahan perkiraan mereka. Yang ketiga, al-jahlu wal ghoba, bodoh. Ghoba ya di atasnya bodoh, ya, ke bawah kedongoan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, ya Muhammad, bukankah
kami sudah beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi, yang sia-sia amalannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang usahanya sesat pada waktu kehidupan dunia. Dan mereka menganggap, yahsabun, menganggap, mengira. Mereka telah melakukan sebuah kebaikan. Ai qul lahum ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada mereka, hal nukhbirukum ayuhan nas bi asyadin nas khusranan. Bukankah aku sudah informasikan, selalu informasikan kepada kalian, wahai manusia, mm-mm, dengan kerugian yang paling dahsyat karena amalan mereka, karena kesalahan mereka, akan perkiraan mereka. Yahsabun. Humul ladina dhallu fil hayat. Mereka itu sesat dalam kehidupan. Fa'amilu a'malan batilah. Maka kemudian melakukan amalan-amalan kebatilan. Ala ghairi syariah mardiyah. Tanpa syariat yang diridhoi. Makbulah yang diterima. Wattaba'u anfusahum fima la naf'a fihi. Lalu mereka mengikuti nafsu mereka yang tak ada gunanya. Wahalaku. Akhirnya mereka binasa. Wadoya'u simara a'malihim. Mereka sendiri yang menghilangkan buah amal mereka. Pahala maksudnya. Wahum qaumun makhdu'un bimahum alih. Mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan amalan mereka. Yazunnuna annahum muhsinun bidzalikal amal. Mereka mengira bahwa mereka berbuat kebaikan dalam amalan itu. Muntafi'una bi atharihim. Mengambil manfaat. Ya, menyangka mereka bisa mengambil manfaat dari amalan mereka. Makbulun, mereka mengira diterima. Mahbubun, mereka mengira disukai oleh Allah. Wal ayat taubih syadid lahum. Ayat ini adalah penghinaan yang dahsyat buat mereka. Mafaduha al-mujaz. Makna singkatnya. Qul lihaula'il kafarah. Katakan ya Muhammad kepada mereka-mereka yang kafir. Alladzina abadu ghairi, yang menyembah selainku. Yukhayyabu sa'yuhum wa amaluhum gadan. Usaha dan amal cita-cita mereka itu sia-sia besok hari kiamat. Wahumul aksarun a'malah. Mereka adalah orang-orang yang paling rugi, sia-sia amalannya, selesai. Jadi baca ini diterjemahkan pikiran mengiang, menerawang ke kondisi manusia di era secara khusus bangsa kita. Hmm? Mereka mengira itu melakukan sebuah kebaikan. Jangankan dilakukan, omong kosong. Nah, kuliah gratis, transportasi gratis, terus janji, eh, makan gratis, beasiswa penuh. Itu dikira bagus. Ya sabuna annahum yusinun sunnah. Ibu kota pindah, dikira bagus. Terus kasih karpet mereka untuk menanamkan, karpet merah untuk menanamkan investasi. Dikira bagus. Ternyata bukan cuma tidak bagus, tetapi memang secara sengaja ingin menjajah, jajah pribumi. Serem apa enggak? Nanti yang kayak begitu. Kita tunggu pada hari kiamat.
Wasababu khasarati a'malihim, sebab kerugian amal mereka, kesia-siaan amal mereka, huwa maqala Allah Ta'ala, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Coba diangkat lagi. Alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka-mereka yang ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka dan mengingkari hari perjumpaan dengannya, fahabitat a'maluhum, maka hapus, batal amal mereka. Karena batal, kami tidak perlu pada hari kiamat nanti menegakkan timbangan. Nah, udah timbangannya sana ke dalamin, nggak usah. Ini orang-orang. Nah, betapapun temanya adalah memberi informasi tentang ciri-ciri orang kafir, bukan orang kafir yang memang non-Muslim saja. Kafir itu bukan cuma iman, tapi perbuatan. Kenapa? Karena iman itu memang harus berbuat. Lalu imannya tak masuk ke dada, berarti hanya di kerongkongan, ke lidah. Pakai peci, pakai sorban, jungkang-jungking sholat. Tapi amalannya amalan kafir. Ya betul. Itu enggak. Mereka juga termasuk. Ai inna ulaikal aksarin a'mala, artinya mereka-mereka yang amalan paling rugi, humul ladina jahadu ayatillah fid dunya, yaitu mereka-mereka yang mengingkari tanda kebesaran Allah di dunia. Tanda kebesaran Allah di dunia. Apa itu? Apa yang mereka tutupi Allah tahu. Itu kan tanda kebesaran Allah. Apa yang mereka manipulasi tahu. Ya, pakai dibakar segala. Jaksaan dibakar. Di rest area dibakar. Terakhir di pramuka bakar. Maka ayat ini tadi pas sekali. Mereka mengira melakukan yang baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sudah tak terbilang ketika disebutkan satu persatu. Lalu surat yang lagi kita baca kita jadikan cermin. Dan tidak terbilang. Oke, saya ulangi. Artinya mereka-mereka yang paling rugi sia-sia amalannya adalah mereka yang mengingkari tanda kebesaran Allah di dunia. Wabarahinuhu at-takwiniyah, juga bukti-bukti penciptaannya, wat tanziliyah adalah ala tauhidi, serta ayat-ayatnya yang diturunkan yang menunjukkan ketauhidannya, keesaannya. Wa kafaru, mereka ingkar. Wa kadzabu bil ba'si wal hisab, mereka dustakan kebangkitan dan hisab. Wa liqa'illahi, jumpa sama Allah, sama balasan Allah maksudnya. Wa ma ba'dahu min umuril akhirah, dan perkara-perkara akhirat yang lain. Fahabitot, maka hapus, wabatolat, batal a'maluhum, amalan mereka, pahala amalan maksudnya. Allati amiluha, yang mereka lakukan, mimma yazunnuna husna, yang mereka kira itu adalah bagus. Kama qala ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Qadimna, kami tunjukkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Lalu kami jadikan sebagai debu yang berterbangan.
Hmm. Hmm. Fala yuqamu waznun li'amalihim. Maka tidak perlu disediakan timbangan buat mereka. Orang nggak ada yang ditimbang. Wala yakunu lahum indana qadr. Dan mereka, amalan mereka di sisi kami tak ada nilai. Wala na'ba'u bihim. Maka kami tidak perlu menyiapkan timbangan. Ngapain capek-capek. Wala sawaba ala tilkal amal. Tidak ada pahala amalan mereka. Li'annaha khaliyah minal khair. Sebab amalan mereka kosong dari kebaikan. Kosong, nol. Bahkan luar biasa apa namanya keburukan dan kejahatannya terselubung. Hah? Selubung. Subhanallah udah susah menggambarkannya. Iya, kemarin ada reuni alumni UGM. Ada yang alumni ITB, bukan UGM. Ikut-ikut ke situ. Ah, subhanallah, amalan apa itu? Sangat menyakitkan. Orang yang dulu dia pecat, direkrut lagi, terus oh jadi kameramen. Kota dulu yang diberi otorita untuk IKN. Iya, berikutnya Pak Jamal. Wahina idin yakunu jazauhumul adil ala kufrihim wa ma'asihim jahannam. Dan nanti balasan mereka yang pas atas kekufuran, keingkaran, kemaksiatan adalah jahannam. Liqaulihi ta'ala, dzalika jazaohum jahannam. Balasan mereka paling pas jahannam. Bukan Allah kejam, tapi bima kafaru. Dengan sebab kekufuran mereka. Wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Mereka jadikan tanda-tanda kebesaranku. Mereka jadikan rasul-rasulku. Sekarang rasul nggak ada. Mereka jadikan para ulama-ulamaku. Gitu seorang. Uzwa. Mainan. Persis sekarang ini. Mainan. Ya. Apa mainannya lebih dahsyat dari sekedar mainan. Orang baik diponis jahat. Orang jahat dibiarkan. Tak disentuh. Tuh, pantas apa enggak? Kalau disiapin jahanam. Pantas. Jahanam kalau di akhirat itu, aduh, pikiran kita kelamaan nungguin akhirat. Allah jangan dikira nggak tahu perasaan-perasaan kita. Ya, umpamanya itu mantan presiden Turki itu udah dikasih jahanam sejak di dunia. Ada lagi yang beredar di media sosial, udah dibelatungin, jahanam itu. Masih hidup, dokter udah nggak sanggup, jahanam. Ada jahanam-jahanam yang non fisik, mereka menjadi panik, gelisah, bahasa kita dikejar-kejar dosa. Oleh karena itu jangan sampai mereka seperti itu, mereka pertahankan dosa mereka, kemaksiatan mereka, mereka pertahankan. Gimana caranya? Yaitu pada tiarap. Ketika rakyat menjerit, gak ada yang nongol. Tiarap itu partai mana ada yang nongol? Gak ada. Ya, itu jangan dikira enak itu hidup. Iya. Ai inna dzalikal wa'id wal jaza artinya ancaman dan balasan ala a'malihimul batilah terhadap amalan mereka yang batil finari jahannam
neraka jahanam. Innama huwa bisababi kufrihim. Masuknya mereka ke jahanam bukan karena Allah kejam, tapi sebabnya kekufuran mereka dan ejekan mereka terhadap ayat Allah. Wasikhriyatihim min rusulillah. Hinaan mereka terhadap para rasul. Wa min mu'jizatihim dan mukjizat-mukjizatnya. Fa innahum istahza'u bihim. Mereka memang menghina mereka. Menghina para rasul. Mendustakan para rasul. Asyaddat takzib. Asyaddat takzib. Yaitu dengan upaya pembohongan yang luar biasa. Wal haz'u al istighfaf wasikhriyah. Huzua kita suka melihat terjemahannya main-main. Ini maknanya istighfaf. Istighfaf menganggap ringan. Ah, kecil. Nggak ada dosa. Memang emang nggak ada karena nggak ditunjukkan waktu di dunia. Di dunia kan darul amal, tempat beramal. Nanti di akhirat darul jaza. Oleh karena itu mereka yang maksiat, dosa, durhaka, mendustakan kebangkitan, sebenarnya mereka sedang menabung jahanam menuju jahanam. Wasikhriyah, penghinaan selesai. Nauzubillah dari semuanya. Mudah-mudahan diselamatkan kita. Fikhul hayat awil ahkam. Bagaimana kita mengambil pelajaran lalu kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Yufhamu minal ayat mayali. Dari ayat di atas dipaham beberapa poin sebagai berikut. Pertama, isbatul ba'si wal hasyar. Isbat positifnya kebangkitan wal hasyar dan pengumpulan, dikumpulkan. Tempat kumpulnya namanya mahsyar. Mahsyar tempat kumpul. Bi jam'il jin wal ins. Semua jin. Jin dalam konteks ini ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal ins itu dia mukallaf. Ada mukmin, ada kafir, ya. Maka dalam pengumpulan nanti dikumpulin dia juga. Fisahatil qiyamah di hamparan kiamat bin nufkhah as-saniyah lewat tiupan yang kedua. Visur di trompet, ya. Tiup totet-totet gitu. Tiup pertama mati semua. Jarak pertama dan kedua ada yang menyebutnya sebagai 40 tahun. Ya, berapanya persis tidak penting. Sebab dimensi waktu relatif bagi si A, bagi si B. Bagi kita dalam hidup di dunia ini juga relatif. Kata yang zolim berkuasa 10 tahun sebentar. Kita yang diperintah kelamaan. Itu kan nggak penting. Tapi isinya. Ya. Mana bukti itu sebentar bagi mereka yang berpuasa menikmati itu. Menikmati. Pengen 3 kali. Yang 3 periode. Nanti persis yang di dalam kubur juga begitu. Yang baik atau yang jahat. Ketika dibangunkan sama-sama berkata memba'asana mim marqadina haza. Siapa yang bangunin sih? Aku baru sebentar. Orang yang menikmati tidur dalam kehidupan alam barzakh nikmat, maka
karena nikmatnya baru sebentar udah dibangun. Sementara mereka berada dalam durasi zaman yang sama, juga berkata baru sebentar. Itu kan harus dipahami. Karena mereka sudah tahu azab di akhirat jauh lebih dahsyat ketimbang baru di alam barzah. Kalau disuruh pilih, dia masih pilih tetap di sana. Ibarat tidur baru sebentar gitu. Ya. Yang kedua, ibrazu jahannam ibrazan zahiran wadihan lil kufar ba'dal hasyri. Jadi pameran jahanam yang dilakukan oleh Allah secara vulgar, jelas buat orang-orang kafir setelah dibangkitkan. Bisa babi ada min nazar fidala semuanya itu karena mereka tak mau melihat bukti-bukti kebenaran Allah, keberadaannya dan keesaannya. Wa adami itaqatihim sima'al kalam karena ketidakmampuan mereka mendengar kalam Allah titahnya fahum bimanzilatil umyi mereka ditempatkan seperti orang-orang buta buta dan tuli wa fi hadza naw' minal iqab penampakan jahanam buat mereka itu ini udah separuh azab naw' minal iqab an-nafsani kejiwaan al-mu'lim yang menyakitkan bisa babi ma apa ini bisa babi ma an- yantabuhum hina izin minal gham apa bisa babi yanta bihim hina izin minal ghammi wal karb ladib apa ini ya bentar wa fi hadha naw' min al-iqab bin nafsani al-mu'lim bisa babi ma nata yanta Mm-mm. Ma yantabuhum hina idzin minal ghammi wal karbi al azim. Jadi jahanam dipamerkan di padang mahsyar buat orang-orang kafir karena tidak mau mendengar bukti keesaan, keberadaan dan tak mau mendengar kalam Allah. Maka kemudian mereka diserupakan dengan orang yang buta dan tuli. Ini adalah separuh azab bahasa saya. Ya, ini semacam kalau di sininya nau minal iqab, qab azab. Udah separuh azab, baru ditampakkan saja. Dan saat itu ditampakkan, maka kemudian mereka belum masuk. Mereka menjadi sedih, ya, dan sedih dan duka yang luar biasa. Ghom, sedih. Karab musibah, duka yang sangat besar. Bapak Ibu punya kita punya keluarga di luar di luar negeri kah? Di luar pulau kah? Terus ada berita meninggal. Tinggalnya tragis, kecebur kah? Kayak anaknya itu si Emil Salim. Terbakar kah? Kena bom kah? Foto-fotonya dikirim. Itu kan dinampakkan. Sedih banget. Sedih. Sudah separuh itu. Separuh kesedihan. Ya. Tampak kan wajahnya udah nggak jelas.
Kayak begitu yang Allah maksudkan itu hina idzin minal ghamm wal karb. Itu udah separuh azab. Tiga, yukhti'ul kuffar hina yazunnun anna ittikhazahum ma'budin min dunillah. Orang kafir salah besar ketika mengira bahwa mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan ka Isa, seperti Isa alaihi salam, wa Uzair dan Uzair wal malaikah dan malaikat yanfa'uhum yaumal qiyamah. Mereka uh, berkata, meyakini berguna pada hari kiamat. Wa anallaha la yu'aqibuhum an ala dzalik. Dan mereka meyakini Allah enggak akan mengazab, menjadikan Isa sebagai Tuhan, Uzair anak Tuhan, sebagai Uzair anak Tuhan, malaikat anak Tuhan. Enggak, Allah enggak akan mengazab. Kalla, dijawab oleh Allah, tidak. Tidak sekali-kali seperti yang kalian sangka. Fa inna Allaha a'adda lahum jahannam manzilan wa ma'wa. Allah sudah menyediakan buat kalian jahanam sebagai tempat tinggal. Yang keempat, inna asyaddan nas khasaratan yaumal qiyamah humul ladzina dhalla sa'yuhum fid dunya. Manusia yang paling rugi pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang sesat usaha mereka di dunia. Ya, usahanya bukan bidang ekonomi, bidang politik, ambisi kekuasaan, berusaha, tapi sesat. Awalnya sesat curang, maka melahirkan kesesatan berikut tak terhingga sampai rakyatnya menjerit nggak dengar. Itu saja, ya, kritikan nggak dengar. Sesat nggak dengar. Nggak dengar. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah dan Allah dengar. Malah seakan-akan dia lebih kuasa dari Allah. Itu sesat. Wahum yazunnuna annahum yuhsinuna sun'a. Pada saat yang sama dia mengira bahwa itu baik. Bukan mengira, tapi meyakini. Bukan meyakini, tetapi eh, pada saat yang sama dia sebenarnya sadar itu jahat, jahat. Tapi dia tutupi itu sebagai kejahatan, lalu yang muncul dalam pikirannya ini adalah kebaikan. Kan udah dahsyat sekali itu. Ya, wahum yazunnuna annahum yuhsinuna sun'a fi ibadat man siwallah. Ya, mereka mengira bahwa ibadah kepada selain Allah itu bagus. Bagus. Ibadat selain Allah bukan cuma sesembahan. Allah saja yang ada sedikit mereka percayai itu dia khianati. Oleh karena itu menjadi bohong besar kalau mereka menyembah berhala sebagai Tuhan. Bohong besar. Mereka tahu berhala itu punya mata tapi tak melihat. Punya telinga tak dengar. Punya kepala tak punya otak. Punya tangan tak bisa megang. Punya kaki tak bisa. Mereka tahu. Tuh. Mereka tahu. Tapi dia sembah. Itu kan sesat namanya. Dhalla sa'yuhum fid dunya. Nah, kalau berhala itu adalah termasuk selain Allah, maka berhala yang luar biasa lebih dahsyat lagi adalah nafsu. Itu yang dituruti adalah nafsu. Sampai-sampai dalam dunia politik, nafsu yang tak bisa dibendung, mereka menyebutnya birahi. Bira, birahi. Siwallah. Fahumul akhsaruna amala. Tuh mereka-mereka itu yang paling rugi amalannya. Rawal Bukhari an Mus'ab qala sa'altu abi. Mus'ab berkata, aku tanya ayahku, siapa ya ayah? Yakni Sa'ad ibnu Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas an qaulillah tentang firman Allah, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala ahumul haruriyah. Ada kelompok yang dinamakan haruriyah. Qala la, bukan, bukan itu. Siapa? Humul Yahud wan Nasara. Mereka Yahudi dan Nasrani. Darahnya mah pribumi Indonesia, tapi pikirannya Yahudi sama Nasrani. Ini dia orang yang paling sesat dan paling rugi amalannya. Amal Yahud fakadzabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mendustakan Muhammad. Wa amman Nasara fakafaru bil jannah. Nasrani mengingkari surga. Faqalu la ta'ama fiha wa la syaraba. Mereka meyakini Nasrani di sana nggak ada makanan, nggak ada minuman. Wal haruriyah ail khawarij. Haruriyah artinya khawarij. Khawarij yaitu kelompok yang keluar dari barisan Ali ketika berhadapan dengan Muawiyah, perang. Ya, Muawiyah sudah terdesak. Tapi kemudian si Amr bin As di barisan Muawiyah, dia ahli strategi, menusuk Quran, Al-Quran di atas tombaknya lalu berlari-lari di hadapan pasukan Ali. Paham pasukan Ali. Pasukan Ali paham, dia minta damai. Maka barisan Ali pecah. Kata Ali sendiri, terus perang. Mereka udah hampir kalah, terdesak. Kata yang di belakang, jangan. Dan dia minta damai. Dan mintanya pakai Al-Quran. Kita harus berhukum kepada Al-Quran. Tuh, akhirnya pecah. Jadi paksi-paksi. Tuh. Ada yang tetap pada barisan Ali. Dan ada yang keluar dari semuanya itu. Dari kata khoroja. Maka mereka itu khawarij. Tuh. Yang aliran keras berikutnya pada saat itu juga memang keras. Setelah terjadi arbitres, tahkim atau perdamaian, maka si khawarij ini memberikan vonis Ali harus dibunuh karena tidak berhukum kepada Al-Quran. Yang tidak berhukum kepada Al-Quran namanya kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat lain, wa man lam yanzil wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Harus dibunuh. Maka Ali kena terbunuh. Ya, itu dia sepintas tentang Khawarij. Khawarij. Iya, berikutnya Pak Jamal. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi. Nah, ini dia alasan mereka. Yaitu mereka yang membatalkan janji Allah setelah dipegang kuat. Wa kana Sa'dun yusammihimul fasikin. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas tadi menyebut mereka Khawarij sebagai orang-orang fasik. Wal haqiqah annal ayah tasmalu jami'a ahli dhalal. Sementara ayat yang tadi itu maknanya mencakup semua yang sesat. Sawaun min ahlil kitab au minal musyrikin. Baik ahlul kitab maupun musyrikin. Ya, yang kelima kan. Fi hadhil ayah qul hal nunabbiukum dalalah ala anna minan nas may ya'malul amal wa huwa yazunnu annahu muhsin. Qul hal nunabbiukum, memberi informasi bahwa ada di antara manusia yang melakukan amalan, dia mengira itu adalah baik. Wa qad habata sa'yuhu, hubito sa'yuhu, dan usahanya dibatalkan, tak berpahala. Walladzi yujibu ihbatul sa'i, dan yang membuat
amalan itu menjadi batal, imma fasadul i'tiqad awil miro'ah. Yang membatalkan bukan Allah, tetapi karena rusaknya niat akidah, yaitu ditampilkan pada ayat wahum yuhsinuna sun'ah, menganggap baik. Wal miro'ah, riya. Keenam, inna sababa khasarati amali ahli dhalal huwal kufru bi ayatillahi wa bil ba'si. Sebab kerugian amal orang-orang yang sesat yaitu kekufuran kepada Allah dan kebangkitan. Itu dia basicnya, ya. Amalan tak berguna. Apa? Kufur terhadap Allah dan kebangkitan. Kufur bukan berarti orang kafir tak beriman. Di orang beriman saja banyak yang tak percaya akan balasan Allah. Dari mana tahu? Dilihat perbuatannya. Kalau janji bohong, itu fasik, munafik, ya, semuanya begitu. Wahada yasmalu musyriki Makkah, pada konteks itu saat itu ini mencakup musyrikin Makkah, penyembah berhala, wa ahlul kitab aidan, juga ahlul kitab yang udah keluar dari garis-garis lurus kebenaran Taurat dan Injil. Lianna imana haula bil ba'si, sebab keimanan mereka terhadap kebangkitan musyawwah gairu sahih. Musyawwah rusak, rusak, tidak benar. Tidak benar ini tidak mengimani. Nggak ada kebangkitan. Iya. Andai kata ada juga kami masuk neraka paling beberapa hari. Iya. Lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudat, beberapa hari. Tujuh. Inna iqabaha ulaid dhalin ala amalihimul batilah salah satu anwa. Ancaman siksa orang yang sesat karena amalan mereka yang batil itu ada tiga. Pertama, ihbatul a'mal, yaitu dibatalkan amal itu, pahalanya. Wa ihdarul karama wal i'tibar, dinonaktifkan, bukan di apa ya, dihapus karomah, kemuliaan, wal i'tibar, pelajaran, ya, wal azab fi nar jahannam, yang ketiga masuk neraka jahanam. Fala sawaba ala amalihim wala naf'a fiha, tak ada pahala amal mereka, tak ada guna. Wala yukimullahu azza wa jalla lahum waznan, Allah tak perlu ada timbangan buat mereka. Wa yasiluna wa yaslauna jahannam, mereka masuk jahannam. Qala Ubaid bin Umair, Ubaid putra Umair berkata, yu'ta yaumal qiyamah birrajulil azim tawil akul asyarub. Hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang yang besar, tubuhnya gede tinggi, makannya banyak, minumnya banyak. Fala yazidu inallahi janaha ba'udah. Maka kalau ditimbang masih lebih berat amalnya, maksudnya. Lebih berat sayap lalat atau nyamuk. Nggak ada sama sekali. Wahada fi hukmil marfu. Hadis ini marfu. Waqad sabata ma'nahu fi sahihail Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ditemukan maknanya dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Rasulullah bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul azim as-samin yaumal qiyamah." Nanti akan kita ngelihat ada orang gede tinggi besar badannya pada hari kiamat. La yazinu indallahi janah, ya, janah ba'udah. Tak seimbang timbangannya dengan sayap nyamuk. Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kau ingin. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu dia tuh. Buktinya, dalilnya. Maksudnya tidak perlu ada timbangan. Annahum la thawaba lahum. Mereka tidak punya pahala.
Wa amalahum muqabalatan bil azab. Dan amal mereka itu apa namanya? Sudah dipadankan dengan azab. Artinya sudah ditimbang, ceburin aja udah. Fala hasanat lahum tuzanu fi mawazinil qiyamah. Maka tak ada kebaikan sedikit pun yang bisa ditimbang pada hari kiamat. Waman la hasanat lahu fahuwa finnar. Siapa yang nggak punya kebaikan pasti masuk neraka. Pokoknya korupsi, oh luar biasa. Dari laptop, dari laptopnya Nadim, dari hasil tambang, dari Freeport, dari judi online, dari sitaan-sitaan, dari ram. Enggak ada yang bisa ditimbang. Walaupun waktu hidupnya ceking urus nanti didatangkan pada hari kiamat gede tinggi, gemuk. Hmm? Andai kata ditimbang, andai kata ditimbang itu fisiknya orang masih lebih berat sayap nyamuk sebelah. 8. Karrarallahu ta'ala zikra sababil adab lihaula'il kufar litakid. Allah mengulang-ulang sebab diazabnya mereka orang kafir diulang karena litakid menegaskan. Fa akhbara bi anna jazaa'ahum jahannam. Allah menginformasikan balasan mereka adalah jahanam bisa babi kufrihim dengan sebab kekufuran mereka. Wastihzaihim bi ayatillah karena mengejek ayat-ayat Allah. Wa takzibihim mendustakan rasul-rasul Allah. Wa inkarihim mu'jizatil anbiya mengingkari kemukjizatan para nabi. Mukjizatan para nabi sebenarnya adalah kekuasaan Allah. Allah kuasa membolak-balikan itu orang-orang yang zalim di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Musa. Bahkan yang terakhir itu kirim burung ababil. Masih nggak percaya juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan. Ya, Allah menurunkan pertolongannya buat bangsa ini. Iya, silakan, Pak.